Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Setia Widodo dalam siaran YouTube Stewood Channel. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa tampil lagi saya di video YouTube kali ini. Saya akan melanjutkan video saya yang terakhir, yaitu mengenai kincir begas. Pada tayangan saya yang terdahulu, kemungkinan para pemirsa kurang begitu mengerti mengenai kincir begas yang saya temukan, karena memang keterbatasan saya. Mohon maaf sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan partisipasi daripada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang menyaksikan video YouTube saya, yang memberikan semangat agar supaya saya selalu atau terus melanjutkan riset saya supaya ini nantinya benar-benar bermanfaat. Secara bertahap, memang saya ingin buktikan satu persatu mengenai teori yang pernah saya sampaikan, yaitu teori batang, di mana ujung satu itu roll dan ujung yang lain bebas, diberikan gaya sebesar P, yang satu diletakkan di tengah, yang satu diletakkan di ujung. Maka dengan arah yang berlawanan, maka batang akan bergerak sesuai dengan arah gaya yang ada di ujung. Dan hal ini sudah saya buktikan kemarin meskipun secara sederhana pada tayangan sebelumnya, dan itu bisa saya buktikan. Bahkan peralihan dari rencana ke sisi kiri dan sisi kanan itu bisa berlangsung andaikan memang kincir saya ini bisa dibuat dengan benar. Namun lantaran ya tadi sudah saya sampaikan keterbatasan saya selaku penemu, sehingga saya tidak bisa menampilkan kincir yang benar-benar sempurna untuk bergerak. Saya tetap tidak berputus asa. Saya berusaha semaksimal mungkin, semampu saya. Gimana caranya saya bisa menampilkan suatu penemuan bentuk energi baru dan terbarukan yang berupa kincir begas itu benar-benar terwujud, Banyak memang kendala, saya tetap berusaha. Namanya manusia, tetap berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dari tayangan ini saya akan mendapatkan lebih banyak dukungan, sehingga nantinya kincir begas ini bisa terrealisasi. Setelah tayangan ini nanti bisa menjadi pertimbangan pemerintah, harapan saya seperti itu, sebelum membangun yang namanya kincir angin ataupun pembangkit listrik tenaga surya, perlu dipertimbangkan juga tentang kincir begas ini. Karena menurut saya akan lebih murah, yang pertama. Yang kedua, tidak tergantung oleh alam. Adapun misalkan dibutuhkan berapa daya nantinya, itu saya pikir adalah tidak sulit. Karena kincir ini bahan bakarnya adalah begas, dan semua komponennya dalam satu modul pembangkit listrik tenaga begas dalam rupa kincir itu semuanya bisa diproduksi, dan bahannya juga banyak tersedia di alam. Harapan saya seperti itu, sehingga nanti kalau kajian daripada kincir begas ini dibandingkan dengan kincir angin maupun solar cell maupun yang lain-lain, itu akan lebih murah, maka sebaiknya pakailah kincir begas ini aja, karena akan mengurangi dampak lingkungan, juga akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan energi listrik
yang mudah dan murah. Perlu diketahui juga pada tayangan saya yang terakhir, saya memang nggak sempat menyebutkan berapa besaran apabila kincir bekas saya yang pertama itu diberikan gaya besar 1 kilo sajalah, dimana apabila dengan panjang jari-jarinya 1 meter, itu hasil akhirnya yaitu berupa gaya sentrifugal itu nanti bisa mencapai 1 ton. Coba bayangkan 1 ton, berapa daya yang harus dibutuhkan 1 ton. Itu baru 1 mesin. Kalau dibuat ribuan atau jutaan, tinggal nyebar saja kan. Kemudian tidak tergantung oleh tempat, waktu maupun cuaca. Saya kira seperti itu. Dalam edukasi yang pernah saya pelajari, di mana energi itu adalah definisinya, yaitu beda potensial antara kutub A dengan kutub B yang menyebabkan bergeraknya suatu materi sehingga menghasilkan suatu energi. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Beda potensial itu. Saya mengambil contoh, yaitu ini mesin saya ini yang saya buat. Sebenarnya saya ingin ini sempurna lagi, tapi lantaran ya sekali lagi keterbatasan saya. Namun meskipun demikian, saya mencoba, selalu saya coba gimana caranya mesin ini bisa berputar gitu. Tapi tetap aja tidak bisa karena nggak presisi ukurannya, dan ini saya pakai dengan diameter yang lebih kecil, yaitu 55 cm. Harapan saya nanti saya gabungkan dengan ini casingnya itu bisa berfungsi. Ini kebetulan juga sudah saya bikin. Yang pertama ini casing, ini pasangan daripada pengungkit atau pendorong daripada kincir bekas ini, bisa didekatkan ini seperti ini. Kalau ini tersentuh itu dia akan kembali. Nantinya jumlahnya ini kebetulan ini masih saya bikin 1 pasang ya. Jumlahnya juga nanti akan 36, yaitu 18 di sisi kiri dan 18 di sisi kanan gitu. Jadi saya hisapkan titik-titik untuk penempatannya, yaitu titik-titik penempatan seperti ini, bocoran seperti ini ya. Gitu. Tapi lantaran aku bikin 1 aja nggak bisa presisi, jadi saya nggak bisa melanjutkan. Kemudian komponen yang berikutnya yang ingin saya pasangkan yaitu pasangan untuk ini, pengungkit bekas, di mana titik tumpunya itu adalah ini di dalam. Ini nantinya sebagai titik tumpu, nanti ditempatkan di sebelah sini. Nggak susah juga bikinnya, gampang. Cuman yaitu yang paling utama itu harus presisi. Pertama saya bikinnya ini nggak presisi, yang kedua sulit untuk diposisikan atau disetel, karena posisi awalnya itu nantinya itu adalah seperti ini. Nah, ini nanti posisi awal ini datar, ini posisinya di ujung sini, antara kutub antara ujung tumpuan pengungkit dan ujung tumpuan pendorong ini itu sejajar ya, sejajar. Nah, seperti ini. Ini dimana sebagai pedoman yaitu datar, yang ini adalah siku. Nah, pada saat datar ini dia posisi awal, dan pada posisi ini adalah posisi akhir, karena seperti saya terangkan di awal yaitu diputar sebesar 1/4 lingkaran gitu ya. Harapan saya nanti akan menghasilkan 2 langkah, meskipun di sini cuma 1 langkah. Di sini 1 langkah, maka di sini nanti di ujung yang satunya lagi ini akan menjadi 2 langkah karena proses bentuk ya yang menjadikan itu. Nah, di sini ada as
penyangga, kemudian close untuk menempatkan posisi, untuk memposisikan alat seperti ini. Nah, ini nanti posisi. Tapi karena ini enggak memenuhi syarat sehingga sulit saya untuk menyetel ya, meskipun tak kenceng ya apa muntingnya itu berubah. Jadi saya nggak berani. Keduanya juga nggak presisi. Saya mengejar ini juga merasa sia-sia, waktu saya terbuang sia-sia. Jadi untuk sementara ini saya hanya bisa menjelaskan gimana nantinya itu, bahwasanya apabila di sini dianggap P1 dan ini P2, maka P1 itu akan menjadi setengahnya P2. Seperti itu. Apakah benar? Seandainya ini diberikan 1 kilo, kayak 1 kilo seperti di awal, maka yang di ini akan jadi 2 kilo. Nah, ini yang ingin saya buktikan. Apakah benar ini bisa seperti itu? Sini saya mencoba, saya pilih yang agak kaku ya, mending di sini saya ikat dengan tali supaya saya mudah untuk menggerakkannya seperti ini. Nah, ini posisi awal di sini, ini posisi awal, dan ini adalah posisi akhir. Ini posisi awal lurus datar, dan ini posisi akhir. Nah, ini di sini akan saya buktikan bener nggak ini bergerak. Ini saya coba, saya tarik dulu, karena saya kalau pakai 2 titik yang berbeda maka pegasnya bisa jadi kekuatannya juga berbeda gitu ya. Makanya saya ambil 1 modul saja atau 1 sisi saja, sehingga kita bisa membandingkan secara benar bahwa teori yang saya sampaikan di awal itu adalah benar. Seperti ini. Nah, ini saya tarik. Awalnya kan di sini. Awalnya di sini. Nah, ini kan datar awalnya. Saya tarik sampai maksimal. Nah, ternyata juga enggak bergerak. Sama sekali enggak bergerak. Kemudian saya tambahkan lagi di sini. Saya angkat. Nah, oh maaf. Nah, di sini ya saya tambahkan. Nah, ini baru dia mau bergerak. Setelah saya tarik 2 sisi pegat, baru dia mau bergerak gitu. Seperti itu. Agar supaya dia tidak bergerak, saya tambahkan pemberat. Di sini ada pemberat sekitar 2 kilo. Maka ini saya tarik, gitu. Saya tarik. Nah, dia sama sekali nggak bergerak. Kemudian ini juga saya angkat, kalau posisinya pada ini juga nggak bergerak, gitu ya. Sudah maksimal ini 2, tapi tetap saja nggak bergerak, gitu ya. Sementara kalau ini yang saya tarik di ujung ini, kira-kira bergerak enggak ya? Kita lihat saja. Seperti ini. Nah, ini belum maksimal aja sudah bergerak. Nah, itu ya. Belum maksimal aja sudah bergerak. Padahal ini baru 1. Apalagi kalau ditambahkan lagi 1, di sini saya dorong ya. Nah, pergerakannya semakin cepat. Nah, seperti itu. Dorong lagi sini 1. Gerakannya pasti akan semakin cepat. Artinya apa di sini? Berarti power di sini itu benar. Apabila di sini 1 kilo, maka di sini akan menjadi 2 kilo. Seperti itu yang di awal. Atau di sini 1 P, maka di sini akan jadi 2P. Dari sini kalau kita bisa membuat ini dengan presisi, mesin ini akan berputar. Pasti akan berputar. Karena gayanya sudah saya perlihatkan tadi ya. Bisa dicek langsung ke sini kalau nggak percaya. Benarkah seperti ini ya kejadiannya? Dan kalau saya menghitungnya, apabila di sini nanti itu diberikan pegas sebesar 500 gram, maka kejadiannya di sini akan jadi timbul 1 kilo. 1 kilo dikurangi untuk mengangkat yang sebelah sini akan tinggal separuhnya, yaitu 500 gram. 500 gram dikalikan sekitar 27 cm di sini, dan dikalikan jumlah keseluruhan
maka totalnya sekitar 240 kilogram. Bayangin aja, mesin sebesar ini bisa menghasilkan gaya sentrifugal 240 kilogram tanpa BBM, tanpa adanya sumber daya yang lain yang dari luar sistem. Dia sudah mampu menghasilkan gaya sentrifugal sebesar 240 kg. Andaikan saja sebesar ini nantinya itu 500 watt, gak masalah kan? Bikin lagi satu, bikin lagi satu, bikin lagi satu. Maka meskipun Anda butuh sampai megawatt, bagi mesin ini adalah tidak sulit karena bisa diproduksi secara massal. Demikian ulasan saya yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat ke depan. Dunia akan bebas daripada krisis energi yang berkepanjangan, sehingga masyarakat banyak yang disahkan karena adanya energi yang relatif mahal. Apalagi sekarang yang namanya BBM juga cukup mahal dan sulit untuk diperoleh karena adanya perang seperti ini. Dukungan dan partisipasi daripada para pemirsa video saya mengharapkan sekali semoga dengan tayangan ini juga mesin ini cepat terrealisasi, bukan menjadi tanggung jawab saya saja tapi tanggung jawab kita semua. Harapan saya seperti itu. Sebagai manusia tak luput dari salah. Mohon maaf sekiranya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak atau ibu, para pemirsa video saya mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.